Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Islahuddin Panggabean di program Mimbar Fokus, sebuah program dari Mimbar Umum TV yang membahas isu-isu strategis secara tajam dan mendalam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu sektor yang merupakan fondasi penting buat masa depan di Sumatera Utara, yaitu sektor pendidikan. Di tengah tantangan global saat ini, bagaimana sebenarnya kampus-kampus di Sumatera Utara masih tetap bisa relevan, masih berkualitas, dan lulusannya masih bisa bersaing. Nah, inilah yang akan kita bahas. Dan untuk membahas itu, bersama kita telah hadir Profesor Saiful Anwar Matondang, Kepala LL.Dikti Wilayah Sumatera Utara, yang tentunya beliau menjadi garda terdepan untuk membina kampus-kampus swasta di Sumatera Utara. Kita sambut saja Profesor Saiful Anwar Matondang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Ya. Pemirsa, kita langsung saja ke pertanyaan, Prof. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana Profesor sebagai Kepala LL.Dikti, ya, Prof, ya? Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sumatera Utara 1. Apa sih sebenarnya visi utama Prof atau visi besar Prof dalam memimpin LL.Dikti di Sumatera Utara yang konteksnya ini sangat beragam, Prof? Pertama, saya merujuk pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 57 dinyatakan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah satuan kerja pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri. Kemudian diberikan Menteri tugas kita ada 10. 10-10-nya itu kebanyakan tentang mutu pendidikan tinggi negeri dan swasta. Jadi tidak hanya swasta tapi negeri dan swasta. Jadi penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik itu akreditasi program studi, akreditasi institusinya. Yang kedua adalah tugas terkait dengan administrasi kedosenan, kepangkatan dosen, dan juga administrasi kemahasiswaan, sehingga tata kelola perguruan tinggi itu dituntut harus berbasis digital. Maka mereka harus punya aplikasi sistem akademik yang bisa merekam seluruh kegiatan tridharma dosen dan mahasiswa berbasis aplikasi digital yang boleh mereka hire dari provider, boleh juga kalau sanggup buat sendiri gitu. Itu ya. Peningkatan mutu dan juga digitalisasi. Digitalisasi, tata kelola dan administrasi kegiatan tridharma dosen dan mahasiswa. Jadi sejauh mana, Prof, sebenarnya peran penting dari LL.Dikti ini terhadap pembangunan SDM yang berkualitas, Prof, sebenarnya? Pertama, kita mendorong supaya masing-masing program studi itu yang untuk S1 ya memiliki dosen yang berkualitas S3. Dari 5 dosennya kalau bisa 2. Kalau dia di S2 tentunya program magister S2 semua dosennya sudah S3, sudah doktor. Dan di program S3 itu kita dorong dosennya itu 3 orang, paling sedikit 2 orang, kalau bisa 3 itu adalah profesor, dosen tetapnya di program S3. Dan semuanya doktor dan memiliki jabatan lektor kepala. Sejauh Prof memimpin LL.Dikti, Prof, di lapangan sebenarnya apa? Tentu banyak tantangan ya, Prof, di perguruan tinggi di Sumatera Utara ini, Prof. Untuk peran LL.Dikti itu dalam membuat sebuah perguruan tinggi itu naik kelas, apa peran Dikti di situ, Prof? Pertama, kami akan mengidentifikasi program studinya dan juga tata kelola di rektorat. Karena selama ini yang jadi masalah adalah mereka itu banyak bekerja, sebagian besar perguruan tinggi kita ini bekerja itu mengelola perguruan tinggi sambil-sambilan. Tapi setelah saya duduk, saya sampaikan kalau mengelola perguruan tinggi itu tidak bisa sambil-sambilan, harus all out.
All out-nya ya bekerja penuh waktu, dan juga pimpinannya harus punya visi 10-15 tahun ke depan mau jadi apa dia. Misalnya Medan Area menjadi Green University, kampus yang berbasis alam, keindahan alam. Mungkin seperti UMSU, unggul terpercaya, dan itu mereka wujudkan selama 2,5 tahun saya kepala LL Dikti. UMSU itu sudah memiliki 20 program studi yang unggul termasuk kedokterannya, karena visi mereka adalah ada kata unggul gitu. Jadi ada beberapa kampus yang memiliki moto, dan moto itu harus diwujudkan dalam bentuk implementasi program kerja rektor, program kerja dekan, dan program kerja ketua prodi. Tidak hanya slogan. Untuk mencapai moto yang mereka tetapkan 15 tahun ke depan itu harus ada kerja-kerja nyata gitu. Jadi Prof sebagai kepala LLDT kan mendorong kampus-kampus untuk unggul ya kan Prof? Iya. Nah sejauh ini Prof ada nggak yang kampus yang menurut Prof, tanda kutip ya Prof, kampus unggulan yang punya keunikan sendiri yang bisa dicontoh oleh kampus-kampus lain gitu? Iya, kalau yang unggul secara institusinya, universitasnya, itu kita sudah punya 7 di Sumatera Utara. Sebelum saya masuk di 2022, UMSU itu dari A menjadi unggul. Tetapi disusul oleh Unpri dari B menjadi unggul, Pancabudi B menjadi unggul, UMN Al-Wasliyah B menjadi unggul, kemudian Stikes Mitra Husada yang B menjadi unggul. Dan itu kita tidak hanya memotivasi, kita menurunkan tim untuk membantu menyusun usulan untuk unggul itu. Dan kita itu membimbingnya, memfasilitasinya bukan 1 minggu 2 minggu, ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan, supaya kampus-kampus yang saya sebut tadi, Unpri, Pancabudi, UMN, kemudian Stikes Mitra, Inkes Medistra Lubuk Pakam, itu kita dampingi, kita fasilitasi dengan tim ahli supaya mereka bisa memenuhi skor yang unggul itu 361. Kalau enggak ya semangatnya kadang kurang gitu, usahanya kurang. Dan ini ada 3 lagi yang sedang kita fasilitasi, kita bimbing untuk unggul. Ada 3 kampus lagi. Dan 1 itu Deli Husada itu akan divisit tanggal 1 sampai 3 Juni nanti. Mereka sudah mengunggah usulan akreditasi unggulnya Desember tahun lalu. Oh, jadi kalau untuk kampus unggul memang ada kriteria? Ada kriterianya. Kami harus hitung apakah skornya itu cukup, minimal kan 361, kami harus hitung 365. Kalau belum dapat 365 di hitung-hitungan tim ahli kami, saya tidak kasih rekom untuk maju ke Ban PT unggul. Oh gitu ya Pak. Jadi kita itu harus menilai dulu, kampus itu memberikan nilai self assessment, tapi kami juga dari LL Dikti menurunkan tim ahli untuk menilai apakah benar skor mereka itu sudah di atas 361. Kalau belum, saya tidak kasih rekom untuk diunggah by online ke Ban PT. Jadi semasa kepemimpinan Prof udah ada meningkat ya, peningkatannya Prof, dan sekarang? Masa saya dulu cuma UMSU yang unggul 1. Itu pun konversi dari A menjadi unggul. Itu November 2022, sebelum saya menjabat kepala LL Dikti, masih yang lama. Tetapi start dari 2 Januari 2023 sampai bulan lalu Mei, itu yang unggul bertambah 6. Dari 1 UMSU jadi 6, jadi sekarang 7. Yang sedang divisit Deli Husada tanggal 1 sampai 3 Juni nanti. Dan yang sedang antri, sedang bimbingan sama kami untuk unggul itu ada 2 kampus lagi, UISU dan Eparina. Artinya meningkat tajam ya Prof ya? Iya. Sejak Prof
Jadi syukur alhamdulillah kita sekarang untuk wilayah di luar Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, NTB, hanya wilayah Sumatera Utara yang ada unggul sampai 7 sekarang. Iya. Sekarang Prof membahas tentang apa nih Prof? Kemajuan teknologi. Iya, betul. Kita waktu pandemi khususnya Prof tahun 2020 kan banyak perkuliahan itu agak terkonversi pakai Zoom dan lain sebagainya. Ini menurut Prof sebagai kemunduran kah dalam dunia perkuliahan atau kemajuan? Prof? Begini, alat-alat teknologi itu membantu mahasiswa dosen untuk memudahkan proses tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu hanya alat bantu. Nah, yang terjadi pada COVID 2019 yang kita itu kena di 2020 sampai 2022, kita menggunakan sumber daya yang minimal. Misalnya kita pakai WA Group, pakai Zoom. Sebetulnya yang bagus itu apabila kampus sudah memiliki Learning Management System, LMS. LMS itu dia multimedia. Jadi kampus itu menyediakan multimedia. Kalau mahasiswanya mau download buku dan diktat bahan ajar bisa. Kalau dia mau merespon jawaban dosen pakai sound, pakai video bisa. Jadi setelah COVID, saya menyampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi, khususnya yayasan, agar membeli aplikasi Learning Management System yang sistemnya itu multimedia, bisa tulis, bisa suara, bisa video call. Jadi kalau Learning Management System LMS ini dia lebih komplit. Kalau Zoom kan itu hanya di HP dosen, tidak ada record. Jadi kalau di LMS yang kita bangun itu tersedia semua fiturnya di situ. Jadi secara umum Prof sudah mempersiapkan kesiapan dosen untuk teknologi ini ya Prof. Teknologi. Jadi dosen itu misalnya ada 20 dosen di prodi itu harus menyiapkan semua bahan kuliah, silabus mata kuliah, diktat dan buku referensi di LMS tadi. Jadi mahasiswa buka akun dia bisa download semua. Itu gratis semua. Dan ada beberapa kampus yang sudah melakukan itu. Jadi kalau pakai WA kan Zoom itu sangat minim itu. Iya. Artinya LL di wilayah Sumatera Utara sudah mempersiapkan. Sudah. Nah, kemudian Prof yang ingin saya tanyakan lagi ini masalah klasik nih Prof. Tentang lulusan. Kerap terjadi itu kan lulusan Prof tidak nyambung. Misalnya dia lulusan sarjana pendidikan, kerjanya di bidang lain. Nah, gimana Prof? Prof memandang ini dan solusinya? Sebetulnya kan dari 144 SKS sampai 150 kita itu membagi 3 mata kuliah. 1 mata kuliah umum supaya menjadi manusia yang bertakwa dan patuh pada konstitusi. Itulah mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, ilmu sosial dasar. Nah, ini biasanya 24 SKS. Baru mata kuliah yang terkait dengan rumpun ilmunya. Misalnya di ilmu komunikasi kan rumpunnya itu ilmu sosial, tentang sosiologi, antropologi, ilmu politik. Itu biasanya dikasih lagi 24 SKS. Baru mata kuliah keterampilan. Mata kuliah keterampilan itu kalau di ilmu komunikasi bagaimana membuat reportase, bagaimana meliput, bagaimana menjadi MC, bagaimana menjadi humas. Nah, jadi bagaimana menggunakan alat-alat podcast ini itu biasanya 90 SKS. Nah, ketika mahasiswa ini tamat, dia sebetulnya di kepala dia itu ada 3 kelompok mata kuliah. 1 kelompok mata kuliah yang kita sebut dengan mata kuliah umum untuk membentuk dia menjadi insan yang bertakwa dan memiliki karakter Pancasila.
Nah 24 SKS lagi sesuai dengan rumpun ilmunya. Kalau komunikasi dia ilmu-ilmu sosial gitu. Iya. Nanti baru dia keterampilannya 90 SKS. Itu dia. Jadi kalau misalnya sarjana ilmu komunikasi menjadi juru bicara ya biasa ya sesuai dengan ilmunya. Tapi ketika dia diletak misalnya di KPU sebagai pegawai KPU bisa juga, karena waktu dia kuliah ada tadi 24 SKS tentang ilmu-ilmu sosial. Jadi itu sebetulnya nggak usah dirisaukan. Nah yang paling banyak itu disoroti sebetulnya IPB Bogor dulu, Institut Pertanian Bogor, sekarang IPB University. Kebanyakan alumninya itu kerja di bank, umumnya di BRI ya. Kenapa bisa begitu? Kita sampaikan bahwa mereka itu di bawah rumpun ilmu saintek, bahwa mereka belajar matematika, belajar statistik, hitung-hitungan, walaupun dia misalnya agribisnis. Tapi dia belajar itu, begitu dia masuk di perbankan bisa juga penyesuaian dengan ilmu-ilmu dasar tadi. Iya. Sebenarnya terkait juga sebenarnya kan, karena pendidikannya kompleks mungkin. Kompleks ya. Tapi kalau di LL Dikti ada nggak Prof kira-kira yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan, misalnya kerjasama antara bidang industri dengan perguruan tinggi supaya lulusan itu sesuai dengan yang di... Iya, jadi pada saat MBKM di masa Mas Nadiem Menteri itu kan banyak anggaran dan program yang diluncurkan kepada perguruan tinggi, khususnya kepada mahasiswa untuk magang industri, magang di dunia usaha baik di dalam dan luar negeri. Pada masa itu karena anggaran kita masih cukup banyak, itu banyak sekali mahasiswa yang magang di dunia usaha, dunia industri di program MBKM flagship. Sekarang kementerian yang sekarang merubah jadi perguruan tinggi berdampak. Perguruan tinggi berdampak itu dosen membantu UMKM, membantu desa, membantu masyarakat kecil, membantu sekolah untuk meningkatkan kemampuan UMKM, kemampuan industri kecil, kemampuan desa untuk mengembangkan usaha desa atau BUMDes, kemampuan kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak atau siswanya. Itu sekarang yang diprogramkan pada kampus berdampak di kementerian sekarang. Jadi kita langsung pada pembimbingan masyarakat langsung ya. Nah terkait masyarakat nih Prof, memang Sumatera Utara ini provinsi yang cukup maju kan Prof, tapi ada juga daerah-daerah yang akses pendidikannya sulit seperti Nias, Tapanuli. Nah apa Prof usaha LL Dikti untuk menjangkau anak-anak yang mungkin akses pendidikannya sulit gitu Prof? Iya, kita bersyukur bahwa di Nias Selatan ada kampus Nias Raya. Udah ada ya Prof? Di Panyabungan juga ada kampus kesehatan 3. Kemudian di Dairi kita sudah pindahkan dari Teladan Sekolah Tinggi Ekonomi ke Dairi ya, ke Sidikalang dari Teladan ya. Dan ada juga kampus misalnya di Universitas Putra Abadi Langkat ya, di Langkat ya. Jadi sebetulnya teman-teman yayasan ini dengan mereka membuka kampus di kabupaten kota, misi dari Menteri Pendidikan Tinggi untuk aksesibilitas pendidikan tinggi itu kalau di Sumatera Utara sebetulnya sudah cukup bagus. Cukup bagus. Karena ada kampus-kampus, misalnya kalau dari perbatasan kita dengan Sumatera Barat di Muara Sipongi itu kan ke Panyabungan cuma 1,5 jam ya, sudah bisa dijangkau. Cuma dari Natal mungkin agak jauh ya, sekitar 4 jam ke Panyabungan. Tetapi kalau mereka itu sebetulnya sudah ada yang bisa menampung mahasiswa ini dari daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, sudah ada kampus-kampus kita.
Jadi kalau negeri memang kebanyakan masih di Kota Medan ya. Iya, iya. Belum paling UIN yang ada di Sidimpuan dan di Panyabungan. Tetapi kalau Unimed, Politeknik atau USU belum ada PSDKU-nya, kelas cabangnya di kabupaten kota belum ada. Artinya Sumatera Utara secara umum sebenarnya akses pendidikan sudah mulai Sudah dulu gampang lah sudah dijangkau ya. cukup ya, sudah cukup. Nah, Prof, ini sekarang secara umum nih, Prof. Indonesia punya misi atau visinya Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, apa sebenarnya roadmap atau peta jalan yang Prof lihat di LL Dikti ini untuk meraih Indonesia Emas yang sebentar lagi tuh, Prof? Pertama, kita kan tantangan global dan ketidakpastian ekonomi dan situasi internasional. Kedua, masuknya AI. Tapi persiapan kita melalui perguruan tinggi. Bagaimana kita menambah jurusan-jurusan komputer di kabupaten kota supaya pengetahuan tentang AI, robotik, dan e-commerce itu banyak diketahui anak-anak muda yang ada di kabupaten kota. Dan misi kita sih membangun program studi teknik informatika, sistem informatika atau rekayasa komputer di kabupaten kota. Sudah ada beberapa kampus yang buka yang program komputer. Karena ini yang menjadi backbone tulang punggung nanti di Indonesia Emas. Jadi kita akan bergeser mentransformasikan diri dari program manual ke e-commerce, ke digitalisasi. Dan sekarang kan kalau kita mau lihat nyatanya, orang nonton TV juga sudah sedikit, lebih banyak nonton podcast kan. Kan sudah ada pergeseran itu. Kalau dulu TV-TV mainstream yang menguasai berita, sekarang kan TV-TV kecil juga sudah menguasai berita. Yang kedua, ATM juga udah banyak ditutup karena kita pakai e-banking. Maka pekerjaan yang mengurus ATM, melap ATM, teknisi ATM sekarang sudah berpindah ke e-banking. Desain-desain e-banking, aplikasi e-banking. Dan banyak pembayaran kita sekarang pakai banking semua atau pakai digitalisasi kayak OPPO, kayak Dana. Itu kan sudah menambah ruang pekerjaan, lowongan kerjaan di bidang fintech. Ya, jadi itu sekarang yang kita dorong kampus itu supaya kalau mahasiswa manajemen harus tahu fintech juga, mahasiswa agribisnis harus tahu fintech juga. Maka mereka harus belajar tambahan di luar program studinya. Jadi Prof optimis lah ya, Prof, roadmap jalan pendidikan ini menuju ke sana sepertinya bagus ya, Prof. Iya, karena masalah kita ke depannya itu harus menguasai teknologi. Kalau nggak menguasai teknologi digital, kita akan kalah. Iya. Jadi itulah sebetulnya PR dari Dinas Infokom Sumatera Utara. Ya, saya bermohon juga dengan Dinas UMKM Sumatera Utara untuk melatih UMKM sama BUMDes untuk dapat menggunakan digitalisasi. Tapi kan perannya itu di tangan mereka. Kalau LL Dikti kan hanya menyiapkan SDM untuk mengisi program itu. Tapi bagaimana program itu kita balik ke Pemprovsu untuk membuat program-program di Infokom dan UMKM yang berbasis digital. Dan kami dari LL Dikti, dari kampus, baik dosennya maupun mahasiswanya, kita sudah sampaikan supaya dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat kepada UMKM dan BUMDes supaya dibantu website mereka, fintech mereka, supaya UMKM itu juga dan BUMDes itu bisa dikenal di Indonesia produk-produknya. Itu yang kita dorong, dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat dan program perguruan tinggi berdampak. Baik, Prof. Menarik sekali sebenarnya, Prof. Setiap ide pemikiran Prof ini sangat menarik untuk diulik. Cuman memang waktu membatasi kita, Prof. Jadi kembali mungkin sebagai penutup nih, Prof. Pesan dari Profesor Saiful Anwar Matondang untuk generasi muda
yang ingin kuliah mungkin atau mahasiswa atau Ya. dosen-dosen di Sumatera Utara, Pak Prof, sebagai closing statement dari Prof? Pertama, kalau mereka mau kuliah, carilah akreditasi prodinya yang baik sekali dan unggul. Dan kalau lebih kuat lagi, sudah prodinya akreditasinya baik sekali dan unggul, kampusnya juga baik sekali dan unggul akreditasi universitasnya. Karena itu yang prodi baik sekali dan unggul dan kampus yang akreditasi IPT-nya baik sekali dan unggul, mereka sudah berproses dari yang kecil, dari yang mutunya biasa saja sudah menjadi mutu nasional dan internasional. Kalau dia kan sudah unggul, itu sudah setara internasional. Jadi kampus-kampus yang program studinya baik sekali dan unggul atau institusinya baik sekali dan unggul, mereka sudah berproses tuh 20, ada yang 30 tahun mengelola kampus sampai menuju unggul. Nggak bisa kampus baru kita buka tahun ini, tahun depan unggul, nggak mungkin. Karena ada di survei lulusannya sudah jadi apa. Ada yang misalnya kalau kedokteran sudah direktur di rumah sakit umum dan swasta, sudah kepala dinas kesehatan. Kalau mereka jurusan hukum atau sospol, sudah jadi pejabat eselon di Pemkab dan di Pemprovsu. Itu yang dipotret keunggulan itu, bahwa anak-anak mereka, alumni mereka itu sudah berperan tidak hanya sebagai pegawai atau karyawan, tapi sudah menjadi pejabat atau pengusaha yang hebat gitu. Baik, pemirsa, luar biasa sekali percakapan kita dalam Mimbar Fokus kali ini, membahas tentang pendidikan Sumatera Utara, perkembangan yang diraih oleh LL Dikti wilayah Sumatera Utara yang dipimpin oleh Profesor Saiful Anwar Matondang. Namun sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Tentunya kita berharap apa yang kita bicarakan ini, yang diperbincangkan oleh Profesor Saiful Anwar dapat menjadi refleksi bagi kita, dan tentunya baik untuk mahasiswa, dosen, dan pengambil kebijakan di Sumatera Utara. Dan terima kasih Prof Ya, atas sama-sama. waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Sama-sama ya. Terima kasih juga pemirsa yang telah mengikuti podcast kita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Mimbar Umum TV. Dan terakhir, saya Islahuddin Panggabean mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.